Baik, Salam. Nama saya Ricardo Smisa. Saya mahasiswa IAKN Kupang, jurusan PAUD kelas A. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori kognitif, teori behavioristik, dan teori humanistik, dan prinsip-prinsip belajar. Baik, saya langsung saja. Saya mulai dari teori kognitif. Baik, teori psikologi kognitif adalah merupakan bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberi kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi pendidikan. Sains kognitif merupakan himpunan disiplin yang terdiri atas ilmu komputer, linguistik, inteligensi buatan, matematika, epistemologi, dan neurofisiologi. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan pada arti penting proses internal mental manusia. Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia yang nampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan behavioral atau jasmania. Meskipun hal-hal bersifat behavioral tampak nyata dalam setiap siswa belajar. Prinsip-prinsip kognitif, prinsip-prinsip utama yaitu yang pertama, pelajaran yang aktif, maksudnya adalah siswa sebagai subjek belajar menjadi faktor yang paling utama. Siswa dituntut untuk belajar dengan mandiri secara aktif. Dan yang kedua, prinsip pembelajaran dengan interaksi sosial untuk menambah kekhasan perkembangan kognitif siswa dan menghindari kognitif yang bersifat egosentris. Yang ketiga, belajar dengan merupakan apa yang dipelajari agar siswa mempunyai pengalaman dan mengeksplorasi kognitifnya lebih dalam. Yang keempat, adanya guru yang memberikan arahan agar siswa tidak melakukan banyak kesalahan dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang positif. Yang kelima, yaitu dalam memberikan materi kepada siswa diperlukan perstrukturan, baik dalam materi yang disampaikan maupun metode yang digunakan. Yang keenam, materi yang diberikan harus sangat bermakna jika saling berkaitan, karena dengan begitu seorang akan lebih terlatih untuk mengeksplorasikan kemampuan kognitifnya. Yang ketujuh, pelajaran dilakukan dari pengenalan umum ke khusus dan sebaliknya dari khusus ke umum atau dari konkret ke abstrak. Yang kedelapan, pelajaran tidak akan berarti sampai ditemukan unsur-unsur baru lagi yang diartikan pembelajaran dengan orientasi ketuntasan. Yang kedua, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada proses seorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seorang harusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antar stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila dapat menunjukkan sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang mempengaruhi terhadap arah perkembangan dan praktik pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar.
teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya, mendudukkan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Adapun ciri-ciri teori behavioristik, yaitu teori belajar behavioristik melihat semua tingkah laku manusia dapat ditelusuri dari bentuk refleks dan psikologi teori belajar behavioristik. Behavioristik juga dengan teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang memperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian ini terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini dilihat secara sistematis, dapat diamati dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan, ditentukan oleh aturan-aturan yang diramalkan dan dikendalikan. Yang ketiga ada teori humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermula pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan teori belajar dalam terbentuknya yang ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuk yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Yang berikut adalah prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar menurut para ahli selalu berputar pada aspek kecerdasan dan bakat. Namun demikian tidak juga meninggalkan dua aspek tersebut, yaitu kecerdasan dan bakat juga memiliki pengaruh terhadap proses belajar, namun tidak mutlak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar selain bakat dan kecerdasan antara lain adalah minat dan motivasi. Ketika keempat faktor ini ada dalam diri seorang prestasi didik, maka prestasi belajar cenderung akan lebih tinggi. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal berarti faktor di luar lingkungan atau di luar diri manusia. Itu pengertian prestasi belajar menurut para ahli, yaitu seperti kualitas guru, metode mengajar, lingkungan, fasilitas mengajar, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar diantaranya yaitu faktor dalam diri siswa atau yang tadi disebut dengan faktor internal. Itu sehubungan dan faktor ini yang perlu dibahas, yaitu faktor kelelahan, faktor jasmani. Faktor jasmani ini dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu kesehatan dan faktor cacat tubuh. Mungkin sekian dari hasil video saya. Sekian dan terima kasih.